Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Udiani sebagai moderator dari kelompok 5 dan perkenalkan teman-teman saya. Saya Hamba Firdaus. Saya Nia. Saya Salma Batubara. Baiklah, saya moderator dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi terkait manajemen konflik dalam organisasi. Sebelum masuk ke dalam materi tersebut, teman-teman sebelumnya udah tahu belum apa itu manajemen konflik dalam organisasi? Terus apa aja nih faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam organisasi? Lalu apa peran manajer dalam menangani konflik dalam organisasi? Dan apa aja sih strategi yang dilakukan manajemen dalam mengatasi konflik dalam organisasi? Nah, semuanya akan dibahas dalam materi pada hari ini, dan yang akan diawali dengan yang pertama yaitu mengenal tentang apa itu manajemen konflik dalam organisasi dan apa saja faktor yang akan dibahas oleh teman saya yaitu Hamba Firdaus. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan definisi dari manajemen konflik. Manajemen konflik adalah suatu upaya untuk mencegah, menghindari, dan mempengaruhi risiko terjadinya konflik agar tidak mengganggu kinerja suatu organisasi. Dan teman-teman, manajemen konflik dalam organisasi merujuk pada proses sistematis yang mengidentifikasi, menangani, menyelesaikan perbedaan pendapat antara individu dan suatu kelompok. 5 faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik dalam suatu organisasi. Yang pertama ada masalah komunikasi, yang kedua adanya tujuan dan saling bertentangan, yang ketiga aturan yang tidak jelas, dan yang keempat perbedaan kepribadian, serta yang kelima adalah ketergantungan dengan pihak lain. Nah, selanjutnya adalah peran manajemen dalam mengatasi konflik dalam organisasi. Di sebuah organisasi pasti ada namanya konflik, dan peran manajemen di sini sangat penting. Suatu konflik di dalam organisasi muncul adalah penyebabnya adalah kurangnya komunikasi yang baik di dalam sebuah organisasi. Nah, apa sih peran manajer dalam mengatasi konflik dalam organisasi? Yang pertama itu manajer sebagai mediator dan fasilitator. Yang kedua ada manajer berperan sebagai komunikasi akar masalah dalam suatu konflik. Yang ketiga manajer sebagai komunikator yang efektif dan meningkatkan komunikasi. Dan yang selanjutnya ada manajer harus berperan penting dalam penetapan strategi konflik yang terjadi. Strategi manajemen konflik dalam organisasi. Jadi strategi manajemen konflik ini adalah cara yang digunakan untuk mengelola, mengendalikan, menyelesaikan konflik agar tidak menghambat tujuan organisasi. Tujuannya supaya hubungan kerja tetap harmonis, komunikasi tetap baik, dan dampak negatif dari konflik bisa diminimalkan. Dilakukan pemimpin dalam menangani dan menyelesaikan konflik. Yang pertama itu ada menghindari konflik jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting. Dan yang kedua itu ada mengakomodasi dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah. Tiga, ada kompetisi yang dimana seseorang mempertahankan pendapatnya yang menurut dia paling tepat. Dan yang keempat ada kompromi atau negosiasi. Dan yang terakhir itu ada kolaborasi yang dimana dilakukan pemecahan masalah secara bersama-sama. Nah, itu dia tadi pemaparan materi terkait manajemen konflik dalam organisasi. Nah, berikut kesimpulan yang dapat diambil dari materi manajemen konflik dalam organisasi. Kesimpulannya teman-teman bisa lihat di PowerPoint bahwa manajemen konflik dalam organisasi merupakan proses yang sangat penting untuk mengelola pendapat, kepentingan, dan tujuan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Dengan adanya penerapan strategi yang tepat seperti komunikasi terbuka, negosiasi, kompromi, dan kolaborasi, maka konflik dapat diselesaikan secara efektif sehingga hubungan kerjasama tim dan efektivitas organisasi tadi tetap terjaga, serta tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal. Nah, itu dia kesimpulan dan akhir dari presentasi dari kelompok 5 terkait manajemen konflik dalam organisasi. Saya Diva Udiani sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Dan akhir dari presentasi ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.